mengasihi sesama. Kaitan dengan apa arti ibadah? Apalah arti ibadahmu kalau pada akhirnya kamu tidak mengasihi sesama, gitu ya? Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca pertama-tama dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Yesaya pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ayat 10 sampai 17, demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26-27 saya baca untuk kita. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap kita, umat yang dikasihinya, yang mendengarkan kebenaran firman-Nya, melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Ibadah yang seperti apa? Ibadah yang menyukakan hati Allah. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang seperti apa? Ibadah yang berarti. Apakah setiap ibadah menjadi ibadah yang berarti bagi Allah? Apakah ketika kita datang ke gereja, kita bernyanyi dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah, dengan suara yang nyaring, kita berpikir bahwa Tuhan disenangkan? Apakah kita berpikir bahwa ketika kita datang beribadah, membawa korban persembahan kita, membawa perpuluhan kita, membawa uang kita yang begitu banyak, lalu kita pikir bahwa Tuhan sudah senang dengan ibadah kita? Apakah kita berpikir bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, lalu berdoa dan duduk manis mendengarkan firman Allah, lalu pada akhirnya kita bersalahan satu dengan yang lain pulang, kita berpikir kita sudah menyenangkan hati Allah melalui ibadah kita? Tidak sedikit orang terjebak dalam ibadah, berpikir bahwa dengan sudah melakukan ibadah, mereka sudah memuliakan
Sehingga tidak sedikit orang kemudian mengabaikan untuk mau datang kepada Tuhan. Kalau kita memahami apa artinya ibadah, betapa pentingnya ibadah bagi kehidupan kita, secara khusus kita umat Tuhan. Seorang bernama Konstan Cherry yang mengatakan di dalam sebuah bukunya yang berjudul Beribadah Seperti Yesus, apa yang dikatakannya tentang ibadah? Ibadah itu adalah detak jantung relasi Allah dengan umat. Ibadah adalah detak jantung relasi Allah dengan kita. Kalau detak jantungnya masih bagus, maka masih hiduplah relasi antara Allah dengan kita sebagai umatnya. Tapi kalau detak jantungnya sudah tidak lagi bergerak, tidak lagi berdetak, maka sudah putus hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan sudah mati. Ketika detak jantung yaitu ibadah itu sendiri terhenti untuk kita laksanakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika beribadah, banyak orang berpikir bahwa saya sudah ibadah, saya sudah menjadi orang Kristen yang baik karena saya sudah datang bergereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Allah, memberi perpuluhan, memberi kesaksian, bahkan melayani. Saya sudah beribadah. Profesor Yowas di dalam sebuah bukunya yang berjudul Labirin Kehidupan, beliau mengatakan bahwa ibadah itu kan juga disebut sebagai worship atau service. Beliau menggambarkan bahwa kata service itu seperti tempat untuk memperbaiki kendaraan, tempat untuk memperbaiki motor, tempat untuk memperbaiki mobil. Jadi ketika orang beribadah, maka orang akan diservis di sana. Servis yang pertama, dia mengatakan bahwa ketika ada tempat servis yang memberikan satu servis yang baik, memberikan satu pelayanan yang baik, ruangnya penuh dengan fasilitas yang menyenangkan, ada televisi untuk customer yang menunggu servisnya, lalu mereka bisa nonton, ada wifi, lalu bisa mereka menikmati, lalu mereka dengan nyaman menunggu kendaraan mereka diservis. Kemudian tempat servis yang kedua digambarkan tempat yang begitu sumpek, tempat yang begitu tidak nyaman, tempat yang begitu dianggap sebagai sesuatu yang kotor, karena yang namanya bengkel biasanya ada oli, ada kendaraan lumpur yang kemudian kendaraan berlumpur yang masuk ke tempat servis, sehingga tidak nyaman. Lalu pada akhirnya ketika keluar dari tempat servis, keluar dari tempat servis yang pertama tadi, tempat servis yang bagus, kendaraan keluar, beberapa hari kemudian kendaraan itu mengalami rusak lagi. Padahal servis tempatnya bagus sekali. Kemudian keluar juga kendaraan dari tempat servis yang tadi tempat servis itu tidak bagus, ternyata kendaraannya bagus sekali. Dalam jangka waktu yang lama baru kembali diservis lagi. Pertanyaan, kalau disuruh memilih tempat servis yang demikian, tempat servis yang mana yang saudara pilih untuk servis kendaraan? Servis yang pertama bagus, pelayanannya bagus, ruangnya bagus, fasilitasnya bagus, tapi kemudian rusak, cepat sekali rusak. Atau servis yang kedua, memang tempatnya tidak menyenangkan, tempatnya sedikit sumpah, tempatnya sedikit sempit, tidak ada hiburan di sana, tapi servisnya bagus sekali sehingga kendaraan lama untuk diservis lagi. Maka Pak Yowas, seorang profesor, mengatakan bahwa demikianlah dengan ibadah kita, bahwa mutu ibadah juga ditentukan setelah ibadah selesai, bukan ketika ibadah berlangsung. Kita bisa setuju, bisa enggak? Bagi saya, mutu ibadah itu adalah bagaimana proses ketika orang dalam ibadah, sekaligus ketika orang selesai dan keluar dalam ibadah itu. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa proses di dalam servis itu penting, kualitas fasilitas penting, kenyamanan penting, tetapi juga tidak
seremonial keagamaan. Setiap agama pasti punya ibadah. Yang namanya orang beragama pasti mereka akan menjalankan ibadah mereka. Itu seremonial. Itu kegiatan keagamaan ritual. Bagi kita orang Kristen, kita datang ke gereja, persekutuan dengan Tuhan, lalu mengikuti setiap list liturgi yang disampaikan, list liturgi yang dibacakan, nyanyian pembuka, doa dan sebagainya. Waktu bernyanyi kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Waktu berdoa kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Waktu membawa persembahan juga kita membawa persembahan, dipersiapkan dengan baik. Waktu mendengarkan firman kita juga mendengarkan firman dan seterusnya. Tapi juga ibadah. Ya. Sebetulnya bagi sebagian orang hanyalah sebuah formalitas. Tetapi apakah hal ini cukup bagi kita untuk kemudian membuat kita betul-betul beribadah dengan sungguh kepada Allah? Apakah hal-hal tersebut cukup membuat kita atau cukup membuat ibadah kita berarti bagi Tuhan? Mengapa saya beribadah? Saya perlu beribadah, bukan? Kita perlu beribadah. Tentu ibadah bukan sekadar kemudian kita mencari teman di sana. Wah, saya ibadah supaya saya dapat teman. Saya ibadah supaya saya dapat komunitas yang baik. Saya ibadah supaya saya dapat mendapatkan mujizat-mujizat yang spektakuler dari Allah. Saya mau beribadah supaya dengan ibadah nanti saya sakit jadi sembuh. Saya mengalami berbagai masalah, lalu masalah saya selesai. Jadi menjadikan ibadah tempat untuk apa? Untuk mengalami sesuatu yang besar dari Allah. Kita lupa bahwa ibadah sebetulnya adalah respons kita atas anugerah Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Karena itu Paulus mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas, tapi melatih diri ibadah itu banyak sekali manfaatnya. Kegunaannya bukan saja untuk masa kini, tapi juga untuk masa depan kita. Itu yang kadang kita tidak pernah pikirkan sebagai orang Kristen. Kita berpikir hidup hanya sementara, mati nanti urusan nanti. Kita lupa bahwa kesementaraan dalam dunia ini hanya berapa puluh tahun, tapi kekekalan yang dijalani setelah kematian itu tiada berakhir. Oleh sebab itu, maka Ibrani mengatakan, kenapa kita beribadah? Ibadah karena kita telah menerima suatu perjanjian, menerima suatu anugerah Allah, menerima sesuatu yang Tuhan berikan, yang kemudian sangat luar biasa, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Karena itu mari kita mengucap syukur, mari kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Kembali kepada teks yang kita baca, Yesaya dengan tegas menyatakan tentang bagaimana mengingatkan orang Israel tentang apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, baik para pemimpin maupun para umat Tuhan pada zaman itu. Maka seperti apa kehidupan beribadah umat Tuhan? Mereka beribadah. Mereka beribadah kepada Tuhan. Umat Tuhan ini merayakan ibadah di hari raya. Hari raya mereka peringati hari raya gerejawi barangkali sekarang. Tahun baru, Sabat, pertemuan, mereka lakukan fellowship. Tidak ada kurang yang mereka lakukan. Mereka datang menghadap hadirat Tuhan, melakukan praise and worship. Mereka memuji, menyembah Tuhan, dan mereka datang ke bait Allah, datang ke bait suci, datang ke gereja. Apa yang mereka bawa? Teks yang kita baca, mereka mengatakan bahwa mereka bawa persembahan, bawa kurban kepada Tuhan. Kurban yang
Aku sudah bosan. Aku jenuh dengan ibadah yang kamu lakukan. Aku tidak suka. Dan itu menjijikkan bagiku. Aku membenci ibadahmu. Aku benci melihatnya. Dan itu menjadi beban bagiku. Aku akan memalingkan wajah, memalingkan muka. Aku tidak akan mendengarkan apa yang kau serukan kepadamu. Kalau sudah begini, mau bilang apa kita sama Tuhan? Mau minta apa kita sama Tuhan? Kalau Tuhan sudah berkata, tidak ada arti ibadah, tidak ada guna persembahan. Berapa banyak persembahan yang kau bawa, berapapun banyak harta yang kau bawa kepada Tuhan, berapapun indah pujian yang kau naikkan kepada Tuhan, berapapun lama firman yang disampaikan kepadamu, Tuhan katakan tidak ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa alasannya ketika Tuhan mengatakan sikapnya demikian? Jelas di dalam bacaan kita mendapatkan di sana pemimpin dan umat sama-sama jahat di hadapan Tuhan, digambarkan seperti Sodom dan Gomora. Kalau kita membaca kisah Sodom dan Gomora, itu kisah yang begitu jahat sehingga Tuhan menghukum mereka, menginjak-injak pelataran bait suci. Perayaan mereka penuh dengan kejahatan, tangan mereka penuh dengan darah. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Dan yang mau saya garis bawahi adalah mereka tidak mengasihi sesama mereka. Apa artinya ibadah kalau pada akhirnya engkau tidak mengasihi sesama? Apa artinya engkau datang beribadah kepada Tuhan kalau sesamamu engkau benci, kalau sesamamu tidak engkau kasihi? Omong kosong orang berkata, aku mengasihi Allah, saudara yang ada di depan matanya sendiri tidak bisa dia kasihi. Mau bilang apa? Mau mengasihi Allah yang tidak kelihatan, orang yang kelihatan di depan mata saja tidak bisa kita kasihi. Maka Yohanes katakan, enggak mungkin orang mengasihi Allah yang tidak terlihat, tapi mengatakan dia mencintai Allah. Saudaranya, sahabatnya, kawannya, keluarganya, anaknya, orang tuanya tidak dia kasihi. Tidak bisa. Oleh sebab itu maka di dalam bagian ini kita melihat apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Yesaya. Tuhan perintahkan kepada mereka kaitan dengan pertama bahwa dengan diri mereka, kasihi dirimu. Bagaimana caranya? Mereka disuruh membersihkan diri mereka, bersihkan diri mereka, kuduskan dirimu, tahirkan dirimu, jauhkan dirimu dari segala kejahatan, berhentilah melakukan perbuatan yang jahat. Dan hal yang kedua, Tuhan perintahkan, kasihilah sesama. Caranya seperti apa? Belajarlah berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baiklah engkau. Usahakanlah keadilan. Ini artinya apa? Bahwa selama itu ternyata mereka tidak berbuat baik seorang akan yang lain. Ternyata para pemimpin dan umat sama-sama tidak memiliki rasa kerinduan untuk berbuat baik pada sesama mereka. Yang mereka lakukan penindasan, yang mereka melakukan kecurangan, tidak punya keadilan, penipuan, sehingga mereka tidak mengusahakan keadilan. Maka Tuhan katakan, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang yang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara para janda-janda. Di dalam konteks orang Israel, orang Yahudi, anak yatim, janda-janda itu dipelihara, diperhatikan oleh gereja. Tapi pemimpin-pemimpin Israel, orang-orang yang berkuasa, bukan justru memperhatikan mereka, mereka justru menindas. Mereka justru membuat hidup orang semakin sulit, bukan membuat orang semakin nyaman, bukan membuat hidup orang semakin maju, tapi membuat hidup orang semakin susah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang dilakukan oleh orang Israel adalah hanyalah
ibadah yang ritual. Mereka hanya melakukan ibadah sebagai suatu bentuk ritual, dan Tuhan muak dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka buat, dengan apa yang mereka persembahkan. Kenapa? Karena keadilan tidak lagi mereka perhatikan. Cinta kasih pada sesama sudah tidak ada lagi di antara mereka. Oleh sebab itu, pentingkah cinta kasih dalam kehidupan kita? Bagaimana hidup Kristen yang tanpa cinta kasih? Kehidupan yang tanpa kasih itu adalah kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang tanpa cinta kasih adalah kehidupan yang kosong, kehidupan yang hampa, yang tidak berguna sama sekali. Maka Paulus katakan, sekalipun aku bisa berkata-kata dalam semua bahasa manusia. Kalau sekarang orang bisa kuasai 5 bahasa sudah hebat ya. Bahasa apa itu kan, bahasa dari tiap-tiap negara, hebat. Tapi Paulus katakan, sekalipun aku bisa berkata-kata dalam bahasa manusia, dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, malaikat yang berkata-kata, dan aku tahu bahasa mereka. Paulus katakan, apa artinya? Sekalipun aku mempunyai karunia apapun yang aku punya, sekalipun aku punya pengetahuan tentang segala rahasia, mempunyai segala pengetahuan yang banyak, memiliki iman yang sempurna, bahkan aku membagi-bagikan apa yang ada padaku, aku bagikan, termasuk tubuhku kuserahkan untuk dibakar. Paulus katakan, kalau tanpa kasih itu tidak ada arti apa-apa. Jika aku tidak punya kasih, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Semuanya seperti gong yang dipukul, seperti kosong. Gong itu dipukul lalu hanya berbunyi sementara dan tidak ada lagi. Itulah hidup saudara dan saya ketika kita tidak punya cinta kasih. Kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini ketika kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kasih kepada sesama bukanlah musiman. Kasih kepada sesama harus konsisten. Kasih kepada sesama harus kontinu. Kasih kepada sesama itu bukan sesaat, bukan musim ya, minggu ini saya punya kasih kepada sesama, minggu depan, bulan depan enggak. Kasih itu terus menerus. Termasuk ketika engkau dan saya disakiti oleh orang, mampukah engkau mengasihi dia? Yesus mengatakan, kasihilah musuh dan berdoa untuk mereka. Tidak mudah, berat bukan? Tapi itulah ajaran Tuhan. Kasih kepada sesama dilakukan tanpa memandang status. Saya mengasihi atau guru-guru mengasihi anak bapak ibu bukan karena dia bayarnya full atau dia bayarnya sekian, tidak. Para pendidik, para pengajar totalitas dalam mengasihi anak-anak didik mereka tanpa memandang dia anak siapa, dia anak pejabat kah, dia anak orang biasa kah, tetap mereka dikasihi. Kasih yang sejati, kasih kepada sesama tanpa memandang muka, tanpa memandang rupa, tanpa memandang status ekonomi, tanpa memandang status jabatan. Karena itu ketika imam-imam ahli kepala Taurat, orang Farisi datang, lalu mereka pikir mereka tidak dihargai dan dihormati, mereka begitu marah. Kenapa? Yesus datang justru mengingatkan mereka. Mereka pikir mereka hebat. Jadi kasih tidak pandang siapa dia. Kasih itu memandang semua sama di hadapan Tuhan. Inilah kasih. Karena itu jangan pernah berpikir, wah, para pendidik ini pilih kasih ini dalam mendidik anak saya, guru pilih kasih dalam menilai anak-anak. Enggak. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mengasihi sesama. Mungkin kita akan berpikir, siapa sesama? Seorang pernah mencobai Yesus.
Apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kamu sudah belajar hukum Taurat? Sudah. Oke, lakukanlah itu. Dia tidak puas. Hukum yang mana? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Siapa sesamaku Tuhan? Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di jalan dia dirampok. Datang Lewi, pulang ibadah, lewat tanpa menolong. Datang seorang imam, melihat seorang yang tergeletak tanpa bertanya, lewat tanpa menolong. Datang seorang Samaria. Dia datang, dia hampiri orang yang jatuh, orang yang sakit yang tak berdaya. Dia obati, dia angkat, dia naikkan keledainya, dia bawa di penginapan. Sampai di penginapan, dia suruh orang rawat, titipkan uang, kasih uang. Kalau uang ini kurang, engkau tanggung dulu, nanti aku kembalikan. Kemudian ditanya sama Yesus, orang yang mencuri itu, siapa dari ketiga orang itu yang menjadi sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamut ini? Orang yang telah menolong, dialah sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kasih kepada sesama adalah sebuah pengorbanan, cinta kasih yang merelakan diri untuk menolong sesamanya. Kadang-kala ibadah menghambat orang, tidak peduli, tidak mau tahu. Itulah kenapa dalam bagian itu Yesus mengatakan orang Samaria. Ketika orang yang mencoba Yesus itu orang Samaria itu, itulah sesamanya. Udah, kamu pergi, lakukan itu, perbuat itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mengasihi sama adalah sebuah perintah Allah, sebuah perintah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Namun manusia sulit untuk mengasihi. Tidak mudah untuk mengasihi samanya kalau ia tidak mengasihi Allah. Orang akan bisa mengasihi sesamanya kalau ia mengasihi Allah. Orang akan sulit mengasihi sesamanya kalau ia belum mengasihi. Karena itu kenapa? Karena kasih anugerah Allah kepada orang percaya, sehingga orang percaya dimampukan untuk mengasihi sama. Mengasihi sama merupakan aktualisasi dari kasih Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Karena itu sudah seharusnya sebagai orang percaya maka kita saling mengasihi. Seberapa besar kasih kita kepada sesama kita tergantung seberapa besar kasih diri saudara kepada dirimu sendiri. Maka Yesus katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Engkau mengasihi dirimu, sama ukuran engkau mengasihi sama seperti engkau mengasihi diri. Kalau engkau merasa tanganmu sendiri dicubit waktu engkau cubit sakit, demikianlah ketika engkau mencubit tangan orang lain. Maka kasihilah sesama kita. Itulah gambaran ibadah yang berkenan kepada Allah. Gambaran ibadah yang menyukakan hati Allah. Tadi dikatakan mengunjungi anak yatim, mengunjungi orang-orang yang susah, melayani mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kehadiran sekolah di sini adalah gambaran cinta kasih Tuhan kepada sesama kita, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita. Apa keuntungan? Apa benefit? Apa keuntungan para mitra? Apa keuntungan para donatur? Apa keuntungan para pengurus? Kecuali mereka berkontribusi, mengasihi dan mengasihi. Itulah yang harusnya juga Bapak Ibu orang tua, para wali lakukan. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah pelayanan ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa.